Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara peserta kuliah, ya, pengikut kuliah Tauhid, pada pagi ini kita kembali melanjutkan materi perkuliahan kita. Kalau pada minggu lalu kita membicarakan tentang Tauhid rububiyah dan uluhiyah, ya, dimana Tauhid uluhiyah itu merupakan inti atau buah dari tauhid rububiyah, dan juga buah dari tauhid asma wa sifat itu yang uluhiyah, karena di situ ada pengakuan bahwa tidak ada yang disembah hanya Allah, yang berhak disembah hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah. Dan kemudian juga tauhid uluhiyah akan sangat terkait dengan hati, ya, karena bisa menimbulkan rasa khauf itu rasa takutnya. Demikian juga menimbulkan rasa harapan, ya, atau raja. Dalam agama disebut harapan itu raja, kalau khauf itu takut. Kemudian juga dengan tauhid uluhiyah kita akan menyadari bahwa kita sebenarnya adalah ciptaan Allah, diatur oleh Allah dan sebagainya. Maka kita rela untuk meluangkan waktu kita, rela mengorbankan harta kita dan sebagainya untuk Allah, karena Allah yang menciptakan kita, ya. Sehingga apabila datang panggilan azan, sebagaimana kita kemukakan di atas, kita segera saja mengikutinya, mendatangi di mana azan itu dikumandangkan. Ya paling tidak kita segera melakukan sholat. Ini karena tauhid uluhiyah kita tadi. Sekarang dengan tauhid uluhiyah itulah maka hati kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita pun semakin optimis, karena kita ciptaan Allah dan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajarlah kalau kita selalu mengikuti syariat Allah. Ini berikutnya tauhid asma dan tauhid sifat, ya. Ini mentauhidkan, selain mentauhidkan zat Allah, bahwa Allah itu hanya satu, juga kita wajib mempercayai bahwa nama-nama Allah itu juga adalah merupakan satu ketetapan dari Allah sendiri, ya. Allah sendiri yang menamakan dirinya, tidak seperti kita. Kalau kita bisa ditasmiyahi oleh orang lain, ya. Itu pun sebenarnya kalau dalam tasmiyah itu disebutkan bahwa kita akan meresmikan nama yang telah ditetapkan oleh Allah. Juga Allah menetapkan, apalagi zat Allah sendiri. Maka dia yang menetapkan asma atau nama-nama itu. Meyakini bahwa nama Allah itu benar-benar tidak boleh diilustrasikan, ya, dengan yang lain. Tidak ada namanya takyif. Takyif itu mengilustrasi, menggambar-gambarkan dengan yang lain. Kalau dia itu indah, ya, seperti pegunungan atau seperti langit, seperti apa, tidak boleh ada takyif namanya itu. Bukan takyif, tidak boleh mengilustrasi, menggambarkan atau Allah itu jamil, Allah itu cantik seperti bintang film India, banyak tidak. Tapi benar kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah, tidak ada yang menyamainya, gitu, ya. Dan tidak boleh pula menolak, ya. Nama Allah itu tidak boleh ditolak. Kalau cocok Allah punya nama ini, tidak boleh, gitu.
Walaupun namanya itu kadang-kadang kahar, namanya itu keras. Ada cucu Allah bersifat keras. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Karena nama-namanya itu bukan kita yang buat, tapi Allah sendiri yang buat. Itu ada maksud tujuannya dan ada mungkin fungsi dan lain sebagainya. Dan tidak boleh pula menyimpangkan arti nama Allah itu. Tidak boleh disalah-salahkannya. Allah penyayang, dikatakan Allah itu ya Allah itu tak pernah apa, dia selalu sayang, dikatakan seperti sayangnya ayah dan ibu. Tidak begitu ya, lebih lagi dia maha pengasih, dia maha penyayang. Ayah dan ibu kita memang sayang, seorang suami dengan istrinya sayang juga, bahkan menyayangi, tapi itu bukan itu yang dimaksudkan. Dia boleh disimpang-simpangkan kemana-mana, itu tahrib namanya ya. Ada tahrib, ada taktil, menolak tadi. Nah, Allah maha melihat, tidak seperti kita melihatnya Allah dan seterusnya. Nanti akan kita pelajari pada sifat-sifatnya yang lainnya. Dalam ilmu tauhid disebutkan pula bahwa nama dan sifat Allah adalah suatu yang taufiqiyah, yang sudah tercantum atau ditetapkan menurut wahyu. Kita tahu Allah punya nama Rahman, Rahim karena ada wahyu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu Allah bersifat pengampun dan penyayang, Ghafur Rahim, karena ada ayatnya itu. Jadi semua nama Allah itu adalah baik, ya, tidak boleh disangkal-sangkal atau disesali. Sama sekali tidak ada yang tidak baik. Makanya namanya itu adalah Asmaul Husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Asma itu nama-nama. Husna itu bagus. Ada orang namanya Husna itu bagus. Itu ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Semua nama Allah itu baik, ya. Tidak ada yang tidak baik. Allah punya nama yang indah, ya. Nama-nama itu menunjukkan sifat-sifat kesempurnaannya. Nama Allah itu menunjukkan sifat kesempurnaan yang tidak mengandung sedikit pun ada segi kekurangannya. Tidak ada sedikit pun. Tidak sedikit pun ada segi kekurangannya. Nama Allah itu sudah berbatas pada jumlah tertentu. Nah, cuma yang sekarang kita ketahui baru 99 nama, ya. Ternyata nama Allah itu tidak terbatas itu. Nabi mengatakan, aku meminta kepadamu dengan segenap nama-namamu, ya Allah, yang telah kau namakan dia dengan dirimu sendiri. Nabi pernah mengatakan itu, aku dengan nama-namamu, pasti tidak satu nama, atau kau nama yang kau turunkan dalam kitabmu, yaitu Al-Quran tadi, Ghafur Rahim, Syadidul Iqab, macam-macam di Quran itu, Latifun Khabir. Nah, itu aku minta memohon kepadamu dengan nama-namamu itu, ya Allah, yang kau turunkan dalam kitabmu, atau kau ajarkan kepada salah satu hambamu, atau kau simpan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Aku meminta dengan nama itu, ya Allah. Ya, berarti bahwa nama Allah itu masih ada yang belum kita ketahui. Nabi meminta dengan nama-nama yang telah diturunkan, tentu kita pun meminta begitu. Kenapa kita memahami asma-asma itu? Untuk membantu kita dalam berdoa. Karena asma-asmanya itu dapat membantu kita dalam berdoa. Maksudnya kita minta ampunan atau mengandung
mengadukan hal-hal yang ada dalam diri kita dan perasaan kita, keluh kesah hingga mohon perlindungan kepada Allah. Dari sini seorang hamba lebih mengenal Allah dan memahami bagaimana cara agar menjadi hamba yang taat dan dicintai oleh Allah. Nah, Nabi pernah mengatakan barang siapa yang berdoa dimulai dengan menyebut nama-nama Allah, yang di situ disebut dengan Asmaul A'zam, nama-nama besar, nama kebesaran Allah, maka Allah akan mengabulkan doanya. Cuma tentang Asmaul A'zam ini, nama-nama yang besar ini ya berbeda atau bermacam pendapat. Nabi pernah berdoa dengan memulai dengan ya Badi', ya Badi as-samawati wa argana. Al-Badi' itu nama Allah. Dalam kitab saya pernah mengatakan, menemukan juga kalau siapa yang menyebut nama Allah dan berdoa, maka sebelum berdoa dia sebutkan dulu nama Allah itu, insya Allah Allah segera mengabulkan doanya. Doanya apa? Asmanya, namanya yang bagaimana? Ini terus terang saya sering itu menggunakan asma Allah ini. Yang berbunyi Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah al-ahadus samad. Ahad nama Allah, as-samad nama Allah juga. Allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak diperanakan dan tidak pula beranak, tidak ada siapapun yang menyerupainya. Itu ahad. Ahad itu adalah nama yang besar gitu, nama agung Allah, Asmaul Azam itu. Samad juga nama besar. Nah, jadi dengan menyebut nama itu mudah-mudahan doa kita cepat dikabulkan. Makanya sebelum meminta itu, ini berkeluh kesah, sebelum mengadukan keadaan kita, atau sebelum juga meminta ampun, awali dengan menyebut nama Allah yang besar tadi. Allahumma inni asyhadu annaka antallah. Ya Allah, aku menaik saksi, bersaksi bahwasanya Engkau adalah Tuhanku. Al-Ahadus Samad, yang esa, yang memberi pertolongan kepada semua orang. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Baru kita sebutkan permohonan kita kepada Allah. Boleh itu disebut, atau yang lain. Ya nama Allah yang lain, ya Samad, ya Rahman, ya Kudus, ya Jabbar, minta sajalah kepada dengan nama-nama itu, insyaallah. Kalau namanya itu dipanggil, maka akan segera permohonan kita diterima. Nah, itu sudah lengkap rasanya. Tadi dibaca kembali ataupun dipelajari lagi, diulang-ulang, dibaca, dipahami. Nah, saya belum sempat mengirim tagnya ya. Nanti dipahami, dipelajari, karena ini nanti sebagai ilmu kita yang sangat manfaat. Samping itu juga sebagai bahan untuk OTS barangkali. Nah, penentuan kriteria kelulusan kita juga. Ya, itu tujuan yang sekunder saja. Yang primernya adalah tujuan kita adalah untuk mendapatkan ilmu agama yang menjadi pegangan hidup kita semua. Maka berikutnya kita akan membicarakan tentang faidah ya. Faidah itu manfaat. Guna mempelajari tauhid apa? Ilmu tauhid adalah ilmu yang dengannya menetapkan akidah-akidah keagamaan. Dengan ilmu tauhid ini kita mampu menetapkan akidah kemarin ya, akidah itu keimanan kita yang dipulih dari dalil yang meyakinkan. Nah, jadi tadi kalau Allah yang hanya esa, Allah yang satu, itu dalilnya Allah Samad. Kalau Allah itu yang Maha menolong, Allahu Ghafurur Rahim, pengasih penyayang, pamannya. Iya karena abudu wa iya karena nasta'in, dengan dalil-dalilnya. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta pertolongan. Dan itu dengan belajar itu kita tahu dengan akidah keimanan kita bahwa yang memberi pertolongan itu hanya Allah. Tempat mohon itu hanya Allah. Maka apa manfaatnya? Syekh
Ibrahim Muhammad Al-Bajuri dalam kitab beliau Tuhfatul Muridul A'la, beliau mengatakan bahwa di antara dari sekian banyak guna atau faedah mempelajari tauhid itu adalah yang pertama menjalankan hidup yang sebenarnya. Nah, dengan bertauhid kita hidup akan benar. Hidup kita, apa tujuan hidup? Tujuan hidup kita itu tidak lain Allah ciptakan adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, jar Allah dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Jadi kita diciptakan Allah ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Maka dengan kita bertauhid, maka ibadah kita akan benar. Nah, kalau kita bertauhid, ibadah kita akan salah. Ibadah kita akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, karena mungkin saja dia tidak menyembah Allah, dia akan menyembah berhala, patung, pohon, menyembah duit, menyembah apa saja ya, dijadikannya Tuhan. Padahal dengan bertauhid yang disembah itu hanyalah Allah. Ya. Yang pertama. Yang kedua gunanya adalah untuk mendapatkan surga. Ya, ini walaupun surga ini orang sering khususnya surga di akhir nanti ada dua tempat, hanya ada dua tempat ya. Pertama surga, yang kedua neraka. Alhamdulillah. Jadi untuk mendapatkan surga ini orang harus bertauhid. Karena dengan bertauhid jalan menuju ke surga itu akan gampang, akan mudah. Tapi kalau dengan tidak punya ketauhidan, tidak punya keimanan, pasti dia akan ditolak, tidak akan bisa masuk surga. Abu Ubaidah bin Samit, ini seorang sahabat Nabi, pernah berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, kata beliau mendapatkan informasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda bahwa barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah atau diibadati selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, begitu juga bersaksi bahwa Isa hamba Allah dan rasulnya serta kalimatnya, yaitu Allah menciptakan Isa dengan kalimat kun, jadi, maka jadilah Isa, yang disampaikan pada Maryam dan roh darinya, dan juga surga dan neraka benar adanya. Saya beriman surga benar adanya, neraka benar adanya, itu disediakan untuk orang yang jahat. Isa itu benar adalah hamba Allah yang dijadikan Tuhan melalui kalimat kun saja, jadi, tanpa suami, tanpa bapa. Nabi Maryam mengandung Isa, Nabi Isa ya. Kemudian juga surga itu asal kira iman itu, maka Allah akan memasukkan ya ke surga apapun amalnya. Apapun amalnya, kalau dia menyaksikan tiada Tuhan yang disembah selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, Isa juga adalah ciptaan dan hamba Allah yang diciptakan melalui rohnya ya, ditiupkan kepada Maryam. Kemudian juga surga dan neraka itu benar, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ada hadis lain lagi yang mengatakan bahwa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalam, mengakhiri kehidupan itu dengan sempat mengucap la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah, ini mudah sebenarnya itu. Namun hadis ini dianalisa ataupun ditafsirkan oleh Ibnu Rajab ya. Ibnu Rajab seorang tokoh agama di zaman tabi'in yang berhubungan menerangkan hadis yang berhubungan dengan hadis ini. Beliau menerangkan bahwa orang bertanya, maka beliau menjawab, apa yang engkau persiapkan untuk hari akhirat atau hari kiamat nanti?
Ini Al-Fazak bertanya kepada Ibnu Rajab, atau mengatakan kepada Ibnu Rajab bahwa kita ini walaupun kalau sudah beragama, sudah bersyahadat, mengakui tidak ada yang disembah kecuali Allah, Muhammad adalah Rasulnya, beriman bahwa Nabi Isa itu adalah ciptaan Allah, Nabi dan utusan Allah, dan beriman bahwa nanti di kehidupan akhirat itu hanya ada dua tempat, surga dan neraka saja, maka masuk surga. Nah, maka Ibnu Rajab menjelaskan kepada Al-Fazak yang menyatakan seperti itu, yang berkata itu tadi, la ilaha illallah. Al-Far berkata, la ilaha illallah 70 tahun yang lalu aku telah meyakininya dan mengatakannya. Aku bersiapkan, aku sudah beriman bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sudah sejak umurku 70 tahun. Ini sudah umurku 70 tahun sekarang ini, sejak 70 tahun yang lalu saya sudah beriman ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, seperti itu. Kemudian Al Hasan berkata, ya benar, itulah bekal. Nah, ya kalau sudah punya keimanan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu benar sudah bekalmu untuk ke surga. Namun la ilaha illallah memiliki syarat-syarat. Nah, la ilaha illallah itu sebagai syarat untuk masuk surga, ada lagi syarat-syarat yang lain dalam la ilaha illallah itu, yaitu maka jauhilah perbuatan menuduh zina wanita yang baik-baik. Ada syaratnya lagi, kamu jangan menuduh orang yang baik-baik, wanita yang baik-baik itu berbuat zina. Itu aja kau tahan, itu saja kau jangan lakukan itu. Menuduh-nuduh orang tanpa saksi, tanpa bukti, insya Allah kamu masuk surga, kata Abul Hasan atau Ibnu Rajab atas pernyataan dari Al-Faraz. Al-Faraza tadi yang mengatakan, aku 70 tahun sudah beriman kepada Allah dan aku menyaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun kata Abu Hasan, itu masih ada syaratnya. Tidak cukup hanya itu, tapi kamu juga harus menjaga diri, jangan sampai menuduh orang-orang yang tidak berbuat zina. Kamu tuduh perempuan baik-baik itu berbuat zina, padahal dia tidak pernah melakukannya. Kalau itu kau lakukan, maka kamu tidak bisa dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Nah, ini syaratnya jangan menuduh